Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai manusia, organisasi, dan manajemen. Yang pertama, definisi organisasi. Menurut Robin N. Judd dan David Charrington, organisasi adalah sistem sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur, yang didirikan oleh manusia yang beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian karakteristik organisasi. Yang pertama, unit atau entitas sosial. Organisasi adalah rekayasa sosial hasil karya cipta manusia yang tidak kasat mata dan abstrak. Karena sifatnya tersebut, organisasi dengan demikian lebih merupakan realitas sosial ketimbang realitas fisik. Yang kedua, beranggotakan minimal 2 orang. Organisasi bisa didirikan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan sarana lainnya. Juga didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sepakat dan mempunyai ide yang sama untuk mendirikan suatu organisasi. Yang ketiga, berpola kerja yang terstruktur. Sebuah unit sosial yang beranggotakan minimal 2 orang, di mana keduanya bekerja secara terkoordinasi dan mempunyai suatu pola kerja yang terstruktur. Yang keempat, mempunyai tujuan. Artinya, tujuan didirikannya organisasi adalah agar sekelompok manusia yang bekerja dalam satu ikatan lebih mudah dalam mencapai tujuannya. Yang kelima, mempunyai identitas diri. Ini merupakan suatu kemampuan seorang yang bisa dibanggakan sesuai dengan keberadaannya. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Yang pertama, ada stakeholder atau pemilik modal. Ini adalah sekelompok orang yang memiliki organisasi dengan posisi paling atas dan memiliki otoritas paling tinggi dalam suatu organisasi. Kemudian ada manajer, adalah hubungan employer yang mengelola dan mengembangkan para manajer untuk mengambil keputusan yang mengangkut keberadaan organisasi. Kemudian karyawan, karyawan umumnya tidak mempunyai akses untuk mengambil keputusan organisasi. Peran manajer dalam organisasi. Yang pertama, peran interpersonal.
meliputi hubungan antar manusia yang mempunyai kepemimpinan dan kemampuan seorang manajer menjadi penghubung untuk bisa melakukan tugas karena dapat memberikan citra positif dan bibit keberhasilan organisasi. Yang kedua, peran informasional. Sebagai pusat syaraf organisasi dalam melakukan kegiatan manajer, selalu membuat jaringan kerja dalam rangka berbagi informasi dan kesepakatan. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Dalam perannya sebagai entrepreneurship, manajer ketika organisasi menghadapi berbagai masalah dan terjadinya lingkungan organisasi yang berada di luar kendali, maka dibutuhkan persoalan. Manajer bisa disebut sebagai inti dari sistem pengambilan keputusan organisasi yang bertindak sebagai seorang negosiator. Kemudian ada berbagai cara dalam memandang organisasi. Yang pertama, organisasi sebagai mesin. Memandang organisasi sebagai mesin adalah alat yang diciptakan untuk menghasilkan sesuatu yang terlibat mempunyai pola kerja, sifat, perilaku, tindakan, dan pola pikir yang sama seperti mesin. Kemudian organisasi sebagai organisme hidup. Cara pandang kedua adalah menganggap organisasi seolah layaknya makhluk hidup, bahwa keberlangsungan hidup sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk memperoleh sumber daya yang tersedia di luar organisasi yang jumlahnya terbatas. Kemudian organisasi sebagai pusat berpikir. Organisasi sebagai tempat berpikir atau memiliki kemampuan untuk berpikir. Kemudian organisasi sebagai sistem budaya. Sekumpulan orang yang memiliki kesamaan keyakinan, tata nilai dan asumsi di mana keyakinan, tata nilai dan asumsi akan menjadi landasan untuk menginterpretasikan tindakan yang dilakukan orang lain. Selanjutnya, organisasi sebagai arena politik. Dalam cara pandang ini ditegaskan oleh Lee dan Lawrence, kekuatan power menjadi variabel dalam organisasi karena politik identik dengan kekuasaan ketika mengatasi persoalan-persoalan organisasi. Organisasi sebagai alat pengendali psikis. Dalam mengemukakan pendapat dan kebebasan melaksanakan tugas-tugas organisasi, baik tugas yang menuntut kemampuan fisik maupun kemampuan emosi, seseorang dituntut untuk menyesuaikan diri yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian organisasi sebagai tempat perubahan dan alat transformasi. Ini berarti organisasi secara terus-menerus akan selalu memberikan perubahan. Kemudian organisasi sebagai alat dominasi. Kombinasi antara metafora organisasi sebagai alat untuk mendominasi orang lain. Cara pandang ini merupakan kombinasi antara metafora organisasi sebagai mesin dan metafora organisasi sebagai arena politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.